Suasana kawasan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Tampak di sana deretan puluhan bangunan pencakar langit yang berada di kawasan Jalan HR Rasuna Said. Sekarang saya melalui Jalan Kuningan Mulia. Jalannya jelek sekali, bertahun-tahun seperti ini. Pekerjaan perbaikan jalan bersifat tambal sulam. Sebenarnya kawasan ini direncanakan akan menjadi CBD atau Central Business District khusus untuk kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Namun saya lihat progres pengembangannya agak lamban. Entah mengapa, padahal lokasi ini sangat strategis sekali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap pembenahan tata air kota. Lewat berbagai proyek strategis, normalisasi dan penataan bantaran kali gencar dilakukan di berbagai sudut ibu kota demi satu tujuan utama, memperkuat infrastruktur pengendali banjir sekaligus mempercantik ruang publik. Salah satu titik yang kini sedang bertransformasi secara masif adalah Kali Cideng Atas yang ada di sebelah kiri saya. Lokasinya membelah kawasan bisnis Kuningan Persada di Jakarta Selatan. Di sini, proyek raksasa tengah berjalan intensif untuk mengubah wajah Sungai Lama menjadi sebuah waterfront promenade modern berkelas dunia. Sebelum kita melihat kondisi real di lapangan, mari kita bedah dulu data teknis yang terpampang pada papan informasi resmi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Proyek penataan bantaran Kali Cideng Atas ini memiliki panjang penataan fisik mencapai 1,7 km. Tidak hanya fokus pada aliran airnya, proyek ini juga mencakup pembangunan fasilitas pejalan kaki atau pedestrian yang sangat luas, yaitu bertambah sebesar lebih dari 2.764 meter persegi. Jika kita lihat cetak biru atau render desainnya, konsep yang diusung adalah penataan lanskap estetika modern. Dinding sungai yang kaku nantinya akan dilapisi oleh vertical greenery atau pagar hijau tanaman merambat, membuat aliran sungai ini menyatu secara visual dengan kemegahan gedung-gedung di sekitarnya. Keren kan? Sebagai sebuah ulasan infrastruktur, aspek teknik sipil dari proyek ini adalah bagian yang paling menarik. Mari kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudahnya. Ini adalah bagian bantaran kali atau sungai yang belum dikerjakan. Terlihat kondisi existingnya yang memang betul-betul sangat sederhana konstruksinya. Pada foto existing lama, penahan tanah di sepanjang bantaran kali ini masih menggunakan konstruksi batu kali konvensional dengan kemiringan alami. Bahkan di beberapa tempat sudah mulai longsor batu kalinya. Kelemahannya kapasitas tampung air kurang maksimal dan tanah bantarannya rawan erosi saat debit air melonjak. Solusinya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan perkuatan menggunakan CCSP atau Corrugated Concrete Sheet Pile. Di pinggir jalan Kuningan Persada saat ini, di antara gedung-gedung pencakar langit bersebelahan dengan Jalan HR Rasuna Said, Jalan Kuningan Mulia di sini kondisinya rusak parah. Pekerjaan perbaikannya bersifat tambal sulam, sudah bertahun-tahun tidak ada perhatian dari pemerintah dan developer. Konon kawasan ini masih menjadi tanggung jawab developer kawasan Kuningan Persada, sehingga pihak developer yang harus memperbaiki jalan ini. Nah, di jalan ini kita bisa melihat langsung suplai material beton pracetak bergelombang ini ditumpuk rapi di tepi jalan. Beton-beton vertikal ini nantinya akan ditanam tegak lurus ke dasar sungai. Inilah yang disebut dengan CCSP. Metode ini secara masif memperlebar penampang basah aliran air tanpa memakan lahan di atasnya, sekaligus memastikan dinding kali kokoh secara permanen. Mudah-mudahan setelah bantaran Kali Cideng Atas ini selesai direvitalisasi, jalan yang ada di sepanjang kali juga diperbaiki. Membangun infrastruktur di tengah ring 1 pusat bisnis Jakarta tentu memiliki tantangan tersendiri. Seperti yang bisa kita lihat,
Lalu lintas kendaraan di koridor Kuningan Mulia tetap berjalan sibuk tepat di samping zona konstruksi. Nantinya akan ada beberapa gedung pencakar langit baru di kawasan ini. Manajemen area kerja yang rapi menjadi kunci agar mobilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak lumpuh. Di balik pagar proyek pembatas, para pekerja konstruksi terus berkejaran dengan waktu. Unit crawler crane raksasa dikerahkan untuk memancang lembar demi lembar beton CCSP ke dalam tanah. Di beberapa segmen, aliran kali bahkan direkayasa menggunakan tumpukan sandbag atau karung pasir putih. Ini berfungsi sebagai cooler cover dam untuk mengisolasi air, sehingga pekerja dapat melakukan pengerukan sedimen lumpur secara maksimal di dasar kali. Sekarang mari kita beralih ke aspek fasilitas publiknya. Jalur pedestrian di Jalan HR Rasuna Said yang dekat dengan stasiun LRT Setiabudi dan halte BRT Transjakarta Setiabudi sudah mulai menampakkan wujud baru yang sangat rapi. Lantai trotoar didesain menggunakan kombinasi motif catur abu-abu dan putih, lengkap dengan ubin pemandu kuning untuk teman-teman disabilitas. Bahkan bangku-bangku taman minimalis sudah mulai dipasang di bawah naungan pohon penuduh. Juga ada halte baru yang ada di tepi jalan yang merupakan halte untuk non-BRT Transjakarta. Dan yang paling impresif, informasi yang ada di papan rencana kini sudah terrealisasi secara fisik. Struktur tangga berundak dengan panel kayu coklat ini terintegrasi langsung ke area dek pandang yang menjorok di atas kali atau sungai. Tempat ini diproyeksikan menjadi ruang ketiga baru bagi warga maupun para pekerja kantoran kawasan Kuningan untuk sekedar melepas penat di sore hari. Menghadirkan perubahan sebesar ini tentu memerlukan dukungan finansial yang tidak sedikit. Berdasarkan transparansi papan proyek resmi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kegiatan pembangunan prasarana kali ini memakan nilai kontrak fantastis yaitu sebesar 133.230 miliar rupiah. Dipercaya kepada kontraktor pelaksana PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Mega proyek tahun Jama ini berjalan sejak September 2025 dan ditargetkan rampung total pada 15 Desember 2026. Namun, liputan kita tidak akan objektif jika tidak melihat sisa tantangan yang ada. Anggaran ratusan miliar dan dinding beton yang kokoh tidak akan ada artinya jika masalah mendasar lingkungan belum tuntas. Di beberapa sudut kali, kita masih bisa melihat penumpukan sampah plastik dan styrofoam domestik yang mengapung pekat di atas air yang menghitam. Ini menjadi tamparan sekaligus pengingat bahwa revitalisasi fisik dari pemerintah harus berjalan beriringan dengan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana pendapat kalian mengenai transformasi Kali Cideng Atas Kuningan senilai 133 miliar rupiah ini? Apakah fasilitas pedestrian dan dek pandangnya sudah sesuai dengan ekspektasi kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di liputan infrastruktur berikutnya.